Kembali disergap pemirsa setelah buron 3 bulan, polisi akhirnya meringkus pelaku pencurian saat berada di rumahnya. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di loteng rubah. Tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman berhasil meringkus pelaku pencurian saat berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap setelah 3 bulan buron saat bersembunyi di loteng rumahnya. Dari penggeledahan, petugas mengamankan 1 televisi hasil curian, sementara uang 1,5 juta rupiah yang ikut dicuri habis saat melarikan diri. Dari penyelidikan kasus ini, pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta selama beberapa bulan, namun setelah dibujuk, pelaku akhirnya mau kembali pulang. Tersangka Rido ini dalam kasus pencurian pemberatan, di mana di lokasi kami menemukan tersangka ada di atas atap, beserta barang bukti adalah uang sebesar Rp1.500.000. Tersangka kini ditahan di Mapores Padang Pariaman. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kustriadi, iNews melaporkan. 5 dari 6 pelaku perampokan minimarket yang beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta diringkus petugas Polres Jakarta Barat lantaran melawan saat penangkapan 2 pelaku diantaranya tewas ditembak. Satreskrim Polres Jakarta Barat menembak mati 2 dari 5 pelaku perampokan yang telah beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. 2 pelaku yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keduanya tewas lantaran melawan saat penangkapan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Jumat dini hari. 5 dari 6 pelaku perampokan minimarket ini telah beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta, termasuk diantaranya perampokan minimarket di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan dan Taman Sari Jakarta Barat dengan total hasil rampokan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Penangkapan terhadap kelompok pelaku curas minimarket yang pada saat dilakukan penangkapan ada 6 orang, kemudian karena melawan kami melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini 2 diupayakan bawa ke rumah sakit tapi ternyata tidak tertolong. Untuk pengembangan lebih lanjut, kini kasusnya masih ditangani Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya aktor DS ditangkap Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan karena kepemilikan 16 gram ganja. Sementara di Cikupa, Tangerang, Banten, 2 kelompok ormas terlibat bentrok yang dipicu video penarikan motor oleh leasing. Tembakan peringatan polisi mewarnai upaya pembubaran 2 kelompok ormas yang terlibat bentrok di kawasan Cikupa, Panongan, Tangerang. 2 kelompok saling serang setelah video amatir terkait penarikan motor oleh leasing beredar hingga memicu bentrokan. Kemudian masing-masing pihak, baik leasing maupun konsumen, itu mendapat dukungan dari kedua ormas ini. Jadi pihak leasing didukung oleh satu ormas, kemudian pihak konsumen didukung oleh ormas lainnya. Namun setelah itu beredar viral video dari salah satu ormas, yaitu BPPKB, yang akhirnya membuat tersinggung ormas lainnya, yaitu Pemuda Pancasila. Akibat bentrokan, 6 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Barreskrim Mabes Polri berhasil membongkar jaringan narkotika sindikat internasional di kawasan perumahan Villa Taman Anggrek, Sukabumi, Jawa Barat. Dari tangan pelaku disita 402 kg sabu bernilai hampir setengah triliun rupiah.
Keberadaan sindikat ini diungkap Satgas Khusus Merah Putih Barreskrim Polri setelah menangkap warga negara Iran di Serang, Banten 23 Mei lalu. Jadi untuk rumah ini disewa baru kurang lebih 1 bulan, sehingga memang barang ini baru masuk sekitar 5 hari yang lalu, sehingga tentunya warga di sekitar belum mengetahui. Jadi persiapan baru barang masuk, jadi belum disiapkan untuk dijual karena rencana ini baru akan dijual. Dari penangkapan di Serang, Banten, polisi menyita 820 kg sabu. Dari jaringan Sukabumi, polisi mengamankan 6 orang terdiri dari 3 ABK, seorang kapten kapal, dan 2 orang pengatur perjalanan darat. Barang bukti yang ditemukan berupa 341 bungkus sabu dengan berat total 402 kg dengan nilai 482 miliar rupiah. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap aktor Dwi Sasono, DS, di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. DS kedapatan memiliki 1 paket ganja seberat 16 gram yang disembunyikan di dalam sebuah guci. Pemeriksaan urin DS juga menunjukkan hasil positif narkotika. Penangkapan DS bermula dari penyelidikan seorang pengedar narkotika berinisial C. Pengedar C diketahui mengirim paket narkoba pada DS 26 Mei lalu. Hingga kini polisi masih memburu pengedar C. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat. DS mengaku sudah 1 bulan mengkonsumsi ganja karena memiliki gangguan sulit tidur. DS juga menyebut istrinya tidak mengetahui dirinya memakai ganja. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh. Melalui kuasa hukumnya, DS telah mengajukan rehabilitasi. DS terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Masker dan semuanya. Seorang disjoki atau DJ kenamaan Gaby Vesta menggelar pesta pribadi di sebuah villa di kawasan Jimbaran, Bali. Pesta digelar dengan mencatut nama Ketua Pecalang Jimbaran. DJ Gaby mengklaim pestanya bisa dilakukan karena telah mengantongi izin dari Pecalang Desa Adat Jimbaran. Pesta dipenuhi tamu ini dilakukan tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan jaga jarak serta tidak memakai masker. Video pesta ini pun sempat viral di media sosial. Pesta dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan di masa pandemi COVID-19. Pendesa Adat Jimbaran menyatakan pihak desa tidak mengetahui adanya pesta ini. DJ Gaby Vesta pun telah membuat klarifikasi dan meminta maaf pada pihak adat desa maupun instansi terkait yang merasa dirugikan. Dengan ini menyatakan memohon permintaan maaf kepada seluruh instansi terkait dan Desa Adat Jimbaran Bali karena membuat sebuah video yang viral di media sosial tentang pemilik villa adalah Ketua Pecalang yang ternyata sebenarnya bukan pemilik Bapak Mada Astika selaku Ketua Pecalang. Maka dari itu kita sangat terkejut ya, jadi melihat video yang ditayangkan termasuk foto-fotonya ya. Jadi video kita lihat jadi yang viral jadi menyebut nama Ketua Pecalang sebagai pemilik. Nah itu. Mobil patroli di halaman Polsek Daha Hulu Sungai Kalimantan Selatan terbakar setelah disiram cairan mudah terbakar oleh orang tak dikenal yang melakukan penyerangan. Pelaku pembakaran kemudian menyerang 3 anggota polisi yang sedang bertugas. Sempat terjadi perkelahian antara pelaku dengan seorang anggota polisi. Pelaku membawa senjata tajam menyerang dan melukai 3 anggota polisi yang sedang bertugas di ruangan jaga. Karena
penyiraman dengan bahan bensin ke mobil patroli polsek, kemudian langsung membakar. Kemudian tidak berapa lama pelaku ini langsung meluncur ke ruang SPKT polsek. Ini KSPKT jabatannya yang bersangkutan telah bergumul dengan pelaku, mengalami luka parah dan meninggal di tempat kejadian. Pelaku penyerangan tewas ditembak polisi saat melakukan penangkapan. 2 anggota polisi yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif penyerangan. Polisi membubarkan kerumunan dan meminta warga kembali ke rumah mencegah tawuran susulan di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Saat menyisir lokasi, polisi mendapati sekelompok warga tengah berpesta minuman keras tradisional jenis balo. Namun saat pelaku akan dibawa ke Mapolrestabes Makassar, ibu salah satu pelaku histeris menolak anaknya dibawa petugas. Polisi menduga tawuran terjadi setelah mereka melakukan pesta miras. Akhirnya kami mencoba menyisir daerah tersebut. Dan salah satu lorong yang kami tempati ternyata ada sekitar 4 orang yang melakukan atau sementara pesta miras. Para pelaku diberikan pembinaan berupa hukuman push-up dan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Warga Tanah Garo, Tebo, Jambi marah dan membakar 2 unit sepeda motor milik 10 orang remaja desa tetangga yang tiba-tiba datang dalam kondisi mabuk. Dalam keributan, para remaja sempat menantang warga untuk berkelahi dengan senjata tajam dan membunyikan knalpot sepeda motor dengan suara keras di malam hari. Hampir semua warga datang kemudian mengeroyok 10 orang pemuda, namun 5 diantaranya lolos dari kejaran warga. 5 pemuda diamankan aparat desa setempat dan diserahkan ke polisi untuk menghindari amuk warga. Pembakaran 2 kendaraan unit sepeda motor, kemudian ada peristiwa yang dilaporkan diduga disandra 5 orang. Itu penyebabnya apa, Bang? Untuk penyebabnya adalah perselisihan paham mungkin antar pemuda sama bunyi suara knalpot. Video amatir merekam seorang tamu hotel keluar tanpa busana di kawasan Skip, Kota Medan, meminta pertolongan warga. Pria ini berlari ke kawasan pemukiman warga yang berada di seberang hotel, mengaku diperas 2 waria di dalam kamar hotel. Polisi yang ke lokasi mengamankan 2 orang waria dan seorang wanita dari kamar yang disewa korban. Diduga wanita yang dikencani korban berkomplot dengan waria yang melakukan pemerasan. 2 waria masuk ke kamar saat korban mandi dan mengancam korban dengan senjata tajam. Perjanjian untuk berkencan, kemudian masuk ke dalam hotel tersebut, tapi ternyata di dalam kamar kemudian bertemu dengan waria yang inisial J ini, dan situ terjadi pengancaman seperti itu. 2 waria dan seorang wanita yang dikencani korban menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Namun korban memilih berdamai dan tidak melanjutkan kasus pemerasan yang dialami.